tiba-tiba salah satu dari mereka, yaitu si Emma, ini berdiri dan berjalan itu menuju ke satu titik lokasi. Setelahnya Emma ini berhenti di bawah sebuah pohon yang besar, dan lokasi dari pohon itu agak jauh dari ketiga temannya. Santi ini mulai menangkap ada satu keanehan dari diri Emma, karena pada saat itu Santi melihat Emma seperti sedang berbicara dengan seseorang, padahal Santi itu yakin betul di sana tidak ada siapapun kecuali Emma. Dan gak begitu lama Santi ini melihat di tengah hutan belantara yang sangat gelap itu, Emma ini sedang duduk sendirian di atas sebuah kursi pengantin dengan wajah yang ketakutan, dan dia ini nampak menangis. Santi ini berusaha untuk mendekati Emma untuk menolongnya, akan tetapi semakin Santi mendekat, anehnya Emma ini seolah-olah semakin menjauh. Siap kabeh? Kita mulai ya. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Berjumpa kembali dengan saya Sukma Arga. Alhamdulillah di video kali ini kembali saya berkesempatan untuk menceritakan satu kisah mistis pendakian, di mana kisah ini dituturkan oleh satu rencang kita yang bernama Santi, berdomisili di Semarang, Jawa Tengah. Di tahun 2005, Santi ini sempat mendaki ke Gunung Slamet via jalur Bambangan bersama ketiga orang temannya. Jadi totalnya ini berempat. Dan mereka berempat ini berakhir di jalur Dugoliwung. Nah kok bisa? Mereka berangkat ke Gunung Slamet via jalur Bambangan yang ada di Purbalingga dan berakhir di jalur Dugoliwung yang ada di Gujiyo, kalau tidak salah, Tegal ya. Ini kok bisa ya? Baik, sebelum kami masuk lebih dalam, lebih jauh menceritakan dari kisah Mbak Santi dan teman-teman ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami. Sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami, dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kisah berawal dari 4 orang sahabat. Ada 2 cowok dan 2 cewek. Yang cowok ini namanya Endra sama Galih, dan yang cewek namanya Santi sama si Emma. Nah, mereka berempat ini berasal dari satu kota yang sama, yaitu Semarang, dan sudah bersahabat semenjak mereka ini duduk di bangku SMA. Nah, kondisinya di tahun 2005 itu saat mereka melakukan pendakian ke Gunung Slamet, mereka berempat ini sedang kuliah di semester kelima. Endra, Galih, dan Santi ini kuliah di satu kampus yang sama di salah satu universitas negeri, dan berbeda dengan Emma. Emma ini mencar sendiri, misah dari ketiga sahabatnya. Dia ini kuliah di satu kampus swasta, universitas swasta, tapi semuanya itu masih di satu kota yang sama, di Semarang gitu. Nah, dari keempat orang tersebut, kondisinya cuma Emma aja yang belum pernah naik gunung. Sedangkan Endra, Galih, dan Santi ini udah beberapa kali melakukan pendakian. Dan kegiatan pendakian itu mulai dijalani oleh mereka bertiga semenjak mereka ini masuk di satu kampus yang sama dan ikut di satu UKM, yaitu Mapala, mahasiswa pencinta alam. Nah, di sini Santi menceritakan, semenjak mereka berempat ini duduk di bangku SMA, satu temannya yang bernama Emma itu memang bisa dikatakan penakut. Maka dari itu setiap kali Endra, Galih, dan Santi ini mengajak Emma naik ke gunung, dia ini selalu menolak. Alasannya gunung ini nyeremin, dan dia ini seringkali mendengar kalau banyak dari para pendaki ini yang sering tersesat ataupun hilang ketika melakukan pendakian. Sampai pada suatu hari di bulan November tahun 2005, saat mereka berempat ini sedang libur semester dari perkuliahan mereka, dan kondisinya mereka lagi leyeh-leyeh, lagi santai di rumahnya Emma, tiba-tiba si Endra ini ngajak Galih dan Santi untuk mendaki ke Gunung Slamet via Bambangan yang ada di Purbalingga. Nah, pada saat itulah untuk pertama kalinya
dalam sejarah persahabatan mereka, Emma ini ingin ikut ketika temannya itu untuk mendaki. Nah, Emma ini bilang, aku tak melu yo, sesekali lah Ben. Aku iki pernah ngerasakno, rasane munggah gunung. Loh, lah kamu ini kok tumben mau ikut? Beneran? Udah ndak takut lagi sama gunung? Tanya si Santi ini agak ngejek gitulah. Loh biar meneh aku iki gabut, ben libur semester mesti ditinggal munggah gunung mbek kowe wong telu. Melu ah sesekali. Nah, secara otomatis Endra, Gali dan Santi ini kan gembira karena pada akhirnya si Emma ini mau ikut naik ke gunung. Nah, setelahnya mereka berempat ini kan bersepakat untuk berangkat di hari Jumat siang dari Semarang ini untuk menuju ke Purbalingga dengan rencananya ini mobil charteran yang akan mereka berempat ini sewa dari teman ayahnya Santi yang memang kebetulan pemilik salah satu usaha rental mobil lah yang ada di sekitaran Semarang. Nah, di keesokan harinya rencang semua, tepatnya di hari Kamis, mereka ini berempat mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari peralatan gunung sampai dengan logistik. Nah, Emma ini hanya ditugaskan untuk membawa satu tas depa kecil gitu loh, karena ya baru pertama kali itu naik gunung. Jadi ketiga temannya itu nggak pengen kalau nantinya itu liburan semester ini membebani Emma. Naik gunung itu jadi membebani Emma karena bawaannya berat. Nah, ketiga temannya Endra, Gali dan Santi ini juga punya tujuan biar Emma ini tidak kapok gitu loh naik gunung. Kalau pertama kali aja udah kapok, udah berat di fisik, nanti next atau selanjutnya ini kan Emma jadi tidak mau lagi naik gunung. Nah, setelah mempersiapkan peralatan dan logistik itu, Santi ini memberitahu sama teman-temannya kalau besok mobil charteran ini akan menjemput di rumahnya Santi di sekitaran jam 2 siang. Jadi rumah Santi itu akan menjadi titik kumpul keberangkatan gitu loh rencang semua. Nah, singkat cerita, hari Jumat itu, jadi hari Jumat itu kan hari keberangkatan pendakian mereka. Di jam 2 siang mobil charteran ini udah di rumahnya si Santi dengan supirnya itu. Tapi di situ Emma ini belum kelihatan. Sampai di jam 2:30 setelah Endra, Gali dan Santi ini nunggu, Emma ini baru datang dan wajahnya ini menampakkan wajahnya agak kesel. Ditanya kan di situ sama Santi, lah kamu ini dari mana? Udah ditungguin lama bener, di telepon juga ndak aktif. Ibuku ini nggak ngizinin buat naik gunung. Aku ini tadi sempat ngerayu dulu lah, makanya ini jadi lama, jawab si Emma. Waduh, lah terus ibumu ini ngizinin nggak? Tanya si Gali kan. Wes lah, maka tayo, ojo mikir sing angel-angel, jawab si Emma. Nah, karena wajahnya si Emma ini memang nampak agak kesel, akhirnya ketiga temennya ini kan si Endra, Gali dan Santi pun nggak banyak ngomong gitu loh. Jadi takutnya kena semprot dari si Emma. Setelahnya mereka berempat dibantu oleh Pak Supir memasukkan semua bawaan mereka ini ke dalam mobil dan berangkatlah mereka ini untuk menuju ke basecamp Bambangan yang ada di sekitaran Purbalingga itu. Nah, setelah menempuh perjalanan panjang selama kurang lebih ya dari Semarang ke sana itu Purbalingga kurang lebih 4 jam gitu, tibalah mereka di basecamp. Nah, sampai di basecamp ini sekitaran jam 7:30 malam. Selanjutnya si barang-barang bawaan ini mereka turunkan dari mobil gitu kan, dan si supir ini langsung berpamitan mas-masnya itu. Santi ini sempat bilang ke mas supirnya ini, "Mas, nanti hari Senin pagi udah sampai di sini lagi ya Mas buat jemput kami." "Oh nggih Mbak, siap-siap," kata mas-masnya supir itu kan. Nah, pada waktu itu situasi di base camp ini tidak terlalu ramai, terlihat hanya ada beberapa motor yang di parkiran. Mereka berempat ini langsung menuju ke tempat istirahat yang ada di base camp, menata bawaan mereka di sana dan mempersiapkan tempat untuk mereka tidur di malam itu, karena rencananya mereka ini baru akan naik atau memulai pergerakan ke atas itu besok hari di sekitaran jam 8 pagi. Nah, nampak Endra dan Gali ini langsung menuju ke pos perizinan pada saat itu juga untuk melakukan simaksi, sedangkan Santi ini ngajakin si Emma untuk beli kopi di salah satu warung lah yang ada di dekatan sama base camp ini. Setelah Santi dan Emma ini membeli kopi, mereka berdua ini kan menyempatkan untuk duduk-duduk ngobrol di sekitaran base camp gitu kan. Setelahnya Santi ini bertanya sama Emma, lah ibumu ini tadi sebenarnya ngizinin nggak?" "Enggak lah, aku ini akhirnya pamit mau nginep di rumah masku yang ada di Ungaran itu. Bilangnya aku mau liburan lah di sana loh." "Nah nanti kalau ibumu tanya atau telepon masmu gimana?"
ibumu kan bisa khawatir kalau kamu ternyata tidak di sana. Wis lasan, ojo cerewet, wis aman-aman, jawab si Emma ini. Nah, di tengah-tengah asiknya obrolan mereka berdua, terdengar suara ini dari si Endra memanggil mereka berdua untuk beristirahat agar besok ini fit selama pendakian. Nah, setelahnya mereka berempat ini tidur di base camp dan belum ada kejadian aneh ataupun ganjil apapun di malam itu. Singkat cerita, di subuh hari, di mana itu adalah hari Sabtu, Endra membangunkan ketiga temannya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Setelahnya mereka semua ini mandi, sarapan, ngecek peralatan dan logistik. Setelah dirasa semuanya lengkap dan di sekitaran jam 8 pagi itu mereka memulai pergerakan dari base camp untuk menuju ke jalur pendakian. Nah, di awal pendakian rencang semuanya ini masih baik-baik aja. Jadi langit pun nampak biru dan cerah. Mereka ngobrol, mereka bercanda, menikmati suasana pagi di kaki Gunung Slamet. Nah, mereka juga berpapasan dengan beberapa petani yang akan berangkat ke kebun. Mereka juga melihat ada beberapa jenis sayur mayur seperti cabai, tomat, kubis yang ditanam di sepanjang jalan di awal perjalanan mereka. Nah, setelahnya vegetasi ini mulai didominasi dengan hutan pinus, dan setelah hampir 3 jam perjalanan, sampailah mereka berempat ini di pos 1. Pos 1 ini namanya Pondok Gembirung. Nah, di sana Endra ini memberi instruksi untuk beristirahat. Ya, istirahat agak lama lah di sini, karena wajahnya si Emma ini nampak pucat di situ. Ya, kemungkinan karena Emma ini kan pada saat itu baru pertama kalinya naik gunung, jadi pendakian pertamanya. Semuanya ini setuju dan setelahnya mereka jajan-jajan di warung yang ada di pos tersebut gitu kan. Mereka jajan es, jajan gorengan, semangka dan lain sebagainya. Nah, di jam 12 siang lebih 15 menit, Endra ini langsung ngajakin ketiga temannya ini untuk melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos selanjutnya. Jadi formasi jalannya, Endra ini jalan paling depan sebagai leader. Di belakangnya ini ada si Emma, disusul Santi, dan paling belakang adalah si Galih itu sebagai sweeper atau penjaga lah. Nah, perjalanan mereka dari pos 1 Pondok Gembirung sampai di pos 2 Pondok Walang itu baik-baik aja. Perjalanan mereka tanpa ada kendala apapun, hanya sesekali aja lah mereka ini berhenti untuk mengambil nafas. Dan di jam 2 siang mereka ini udah berada di pos 2. Jadi di pos tersebut situasinya ini sepi, sama sekali tidak ada pendaki selain mereka. Dan mereka pun memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu. Mereka merebus mie instan, dipakein telur dan irisan cabai. Dan mereka berempat ini makan sembari ngobrol dan bercanda. Nah, pada waktu itu Emma sempat celetuk dengan si Santi. San, panggonannya adem yo, neng kene, wit-witane akeh, masuk iki. Nek nggo resepsi kawinan, tamune mesti do betah. Nek ngomong iku dijogo, gak elok. Awake dhewe iki lagi nang alas lho, dadi tamu. Alah, jebul kowe sing wedinan San, kata si Emma sambil cengengesan dia. Dan secara tiba-tiba petir ini menyambar bar setelah Emma berkata seperti itu. Padahal langit ini masih nampak cerah. Dan gak lama kemudian, Endra ini pun mengajak ketiga temannya untuk melanjutkan perjalanan. Pada sekitaran jam 3 itu dari siang untuk menuju ke sore, mereka akan jalan menuju ke pos 3 Pondok Cemoro. Nah, di tengah perjalanan mereka untuk menuju ke pos 3, tiba-tiba langit itu mendadak gelap dan hujan ini turun dengan cukup deras. Mereka berhenti kan untuk memakai jas hujan. Setelahnya mereka ini kembali berjalan. Singkat cerita, di jam 6 sore mereka ini sudah sampai di pos 3 Pondok Cemoro. Situasinya ini sangat sepi. Tidak ada pendaki satupun selain mereka berempat. Dan kondisinya ini warung yang ada di sana juga tutup. Nah, pada saat itu hujan itu udah reda. Dan setelahnya Endra ini memberi instruksi untuk beristirahat. Karena itu udah memasuki waktu maghrib, waktu-waktu surup. Tidak bagus juga buat jalan gitu kan. Headlamp dan senter ini mulai mereka nyalakan untuk penerangan. Karena kondisinya sudah sangat gelap rencang semua. Mereka ini sudah berada di tengah hutan dengan vegetasi yang sangat-sangat rapat. Nah, pada saat mereka berempat ini sedang duduk istirahat, situasinya ini sangat sepi. Mereka ini tidak saling berbincang karena mereka ini sedang berusaha mengatur nafasnya masing-masing. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, yaitu si Emma,
ini berdiri dan berjalan itu menuju ke satu titik lokasi. Nah, Santi ini kan sempat bertanya, "Em, kamu ini mau kemana?" Tapi Emma ini tidak menjawab sama sekali. Dia ini diam aja. Setelahnya Emma ini berhenti di bawah sebuah pohon yang besar, dan lokasi dari pohon itu agak jauh dari ketiga temannya. Nah, Santi ini mulai menangkap ada satu keanehan dari diri Emma. Karena pada saat itu Santi melihat Emma seperti sedang berbicara dengan seseorang. Padahal Santi itu yakin betul di sana tidak ada siapapun kecuali Emma. Nah, Santi ini kan sempat menoleh ke arahnya Hendra dan Gale untuk mengatakan hal itu. Tapi Santi ini melihat kalau Hendra dan Gale pada saat itu nampak tertidur. Karena mungkin ya mereka ini sedang kecapean. Nah, gak lama kemudian Emma ini kembali. Dan Santi ini kan bertanya, "Kamu ini barusan ngobrol sama siapa, Em?" Emma ini menjawab, "Sama pendaki cowok, ganteng banget. Dia itu mendaki sendirian. Barusan dia jalan turun. Emang kamu ini gak lihat, San? Nah, tadi ini kan dia juga melambai-lambai ke arah kita dari pohon besar itu. Makanya aku ini ke sana." Santi itu diem aja tidak menjawab. Dia ini buru-buru bangunin Hendra dan Gale untuk melanjutkan perjalanan. Karena dia merasa ada sesuatu yang gak bagus di lokasi itu. Setelahnya mereka berempat melanjutkan perjalanan pada sekitaran jam 7 malam. Dengan formasi jalan ini yang masih sama. Jadi Hendra ini jalan di paling depan sebagai leader dan navigator, disusul si Emma, si Santi, dan paling belakang jadi sweeper sebagai penjaga ini si Gale. Formasinya ini masih sama. Nah, pada saat itu trek cukup licin karena tadi itu kan sempat diguyur hujan. Lalu di tengah perjalanan menuju ke pos 4 yang dinamakan pos Samarantu, tiba-tiba mereka berempat ini melihat ada seorang kakek tua yang sedang duduk di tepi jalur sambil mengarahkan senternya ke arah mereka berempat. Nah, dia ini duduk di tanah yang agak landai gitu loh. Jadi dia mengenakan pakaian layaknya seorang petani, dia juga pakai topi caping. Nah, Hendra ini sempat menyuruh ketiga temannya untuk berhenti. "Mandek sik, mandek. Iku simbah-simbah sopo yo? Ojo-ojo demit. Halah Hendra, wis jalan ae. Ojo mikir sing macem-macem," kata si Gale ini dari belakang. Akhirnya mereka berempat ini lanjut jalan, dan ketika mereka melewati kakek tua tersebut, tiba-tiba kakek tua itu meraih tangan dari si Emma sembari berucap, "Sing betah yo neng kene." Dan anehnya Emma ini bersikap biasa aja, sama sekali tidak merasa terganggu ataupun nampak takut. Dia ini malah tersenyum dan menjawab Emma ini, "Iyo mas, aku bakal betah neng kene, nek ono mas." Nah, setelahnya Emma ini kembali berjalan. Nah, di momen itulah Santi ini benar-benar yakin kalau Emma ini ada sesuatu yang tidak beres sama si Emma ini. Nah, setelahnya Santi ini berbisik dengan Gale yang ada di belakangnya, "Leh, bilang Hendra leh, suruh cepet dikit biar sampai di pos 4, cepet." Nah, karena si Gale ini juga menangkap dan dia ini melihat ada sesuatu yang tidak beres dari diri si Emma itu, dia ini langsung mengangguk setuju. Nah, dia ini langsung agak teriak dengan si Hendra ini yang jalan paling depan, "Dra, jalannya agak cepet Dra, yuk biar cepet sampai di pos 4. Langsung kita nge-camp aja di sana." Nah, Hendra ini pun menjawab agak berteriak juga, "Siap-siap, yang penting hati-hati, trek ini kan masih licin." Nah, singkat cerita, sampailah mereka ini di pos 4, di pos Samarantu pada sekitaran jam 9 malam. Nah, Emma ini nampak langsung duduk. Santi dan Gale ini langsung masih tahu tentang keanehan Emma tadi sama si Hendra. Santi juga bilang sama Hendra dan Gale kalau tadi di pos 3 di Cemorodowo pas mereka berdua ini ketiduran, Emma juga memperlihatkan gelagat aneh. Katanya ketemu sama pendaki cowok ganteng yang mendaki sendirian. Nah, setelah mendengar penjelasan itu kan si Hendra sebagai leader ini kan langsung memberi instruksi untuk segera mendirikan 2 tenda di Samarantu. Kondisinya di pos tersebut sangat sepi dan gelap ya. Jadi cuma mereka berempat dan terdengar hanya suara serangga dan hewan malam. Ah, setelah tenda itu berdiri, Hendra sempat bertanya ke Emma, "Em, aman ya Em? Atau ada yang ingin kamu sampaikan?" Emma ini cuma menggelengkan kepala, setelahnya membantu Santi dan Gale ini yang masih masak untuk makan malam. Nah, masakan ini pun matang. Mereka ini makan malam berempat, bersantai sebentar dan masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Dan tidur itu di sekitaran jam 11 lah, sekitaran jam 11 malam.
Mereka ini berempat berencana untuk jalan dan summit ini nanti pada jam 4 pagi, 4 dini hari. Nah, ketika Santi ini tidur, si Santi ini dia sempat mengalami satu mimpi di mana dia ini berada di tengah hutan yang sangat gelap dan sunyi. Tiba-tiba Santi ini mendengar ada suara wanita ini yang menangis, sesenggukan gitu loh nangisnya dan minta ditolongin. Nah, setelahnya dia berusaha mencari sumber suara tangisan tersebut dan gak begitu lama Santi ini melihat di tengah hutan belantara yang sangat gelap itu, Emma ini sedang duduk sendirian di atas sebuah kursi pengantin dengan wajah yang ketakutan dan dia ini nampak menangis. Santi ini berusaha untuk mendekati Emma untuk menolongnya, akan tetapi semakin Santi mendekat, anehnya Emma ini seolah-olah semakin menjauh dan setelahnya Emma ini melayang. Jadi semua pakaian Emma ini pun yang dikenakannya ini seperti lepas dengan sendirinya. Emma ini masih nangis, dia ini jerit-jerit seperti kesakitan dan ngerintih. Santi ini berteriak kan manggil-manggil si Emma, kok kenapa? Tiba-tiba Santi ini terbangun dan di sebelahnya ini udah ada Hendra, udah ada Gale. Kok kenapa San? Kok bengok-bengok? Terus Emma ini neng di? Kok longko? Kok gak ono neng tendo? Nah, Emma ini sudah ndak ada rencana semua di dalam tenda. Mereka bertiga, Hendra, Gale dan Santi. Ini kan agak panik, mereka ini langsung keluar tenda untuk mencari Emma. Nah, setelah lebih dari 1 jam mereka ini mencari Emma, tapi tidak juga ketemu, Hendra ini memutuskan untuk berkemas saat itu juga dan langsung turun. Mereka harus lapor gitu loh, bahwasanya satu teman mereka Emma ini hilang. Nah, setelah tenda dan semua yang mereka bawa ini dibereskan pada sekitaran jam 1 dini hari, mereka bertiga ini pun langsung turun menuju ke base camp untuk melaporkan hilangnya Emma. Nah, di tengah perjalanan turun, mereka bertiga, Hendra, Gale, dan Santi ini merasakan ada kejanggalan di jalur turun mereka. Setelah mereka amati, benar aja jalur turun itu seperti berubah, seolah-olah belum pernah ataupun belum sama sekali pernah mereka lewati. Nah, disitulah mereka ini sempat berdiskusi kan, ini jalur turun kok agak asing ya. Mereka ini berdiskusi untuk terus lanjut turun atau mereka akan duduk dulu di situ sambil nunggu terang, karena pada waktu itu jam 3 dini hari dan nampak gelap sekali. Nah, pada waktu itu Santi mulai nangis. Dia ini nyeritain mimpi anehnya sama si Hendra sama si Gale. Hendra ini selaku leader berusaha untuk tetap tidak panik. Dia ini menenangkan kedua temannya itu sampai tidak terasa. Karena kondisi yang lelah dan drop, mereka bertiga ini pun tertidur. Karena awalnya mereka ini belum bersepakat gitu loh, mau lanjut turun terus apa mereka ini nunggu terang sampai mereka ini ketiduran karena banget capeknya. Nah, singkat cerita, Santi ini terbangun. Jadi Santi ini bangun lebih dulu sebelum Hendra dan Gale. Hari ini nampak sudah terang dan jam menunjukkan jam 7 pagi. Santi ini bangun karena dia ini mendengar sayup-sayup ada suara teriakan, woi tolong, iki ono pendaki kesasar iki. Dia ini langsung bangun dan bangunin kedua temannya. Tangi. Kayak kok ono wong bengok-bengok, jare ono pendaki kesasar. Ojo si Emma ayo cepet. Nah, mereka bertiga ini langsung jalan turun agak cepet ini mencari sumber suara itu. Nah, setelah melewati hutan belantara dengan vegetasi yang sangat rapat, mereka berhasil keluar dan menemukan sebuah jalan kecil. Nah, jalan kecil ini seperti mengarah ke arah perkampungan. Mereka ikut kan jalan itu. Dan benar aja, mereka ini udah berada di perkampungan dan melihat ada satu keramaian di satu titik lokasi. Nah, sesampainya mereka bertiga di titik lokasi keramaian itu, mereka bertiga ini kaget karena mereka ini melihat satu teman mereka, Emma, ini sedang duduk. Emma ini duduk dengan tatapan matanya ini kosong dan pakaian ini nampak compang-camping seperti habis dirobek gitu loh. Dia ini ditutupi dengan selimut. Nah, Emma ini seolah-olah tidak gubris kalau ada banyak sekali orang yang ada di situ sedang mengerumuninya. Mereka bertiga ini langsung memeluk Emma di situ kan, dan dia ini sama sekali tidak merespon. Sampai pada akhirnya ada penanganan dari salah satu warga, yaitu seorang sesepuh desa. Beliau adalah seorang yang bisa dikatakan sesepuh desa, lelaki parubaya berumur kisaran 45 tahunan. Nah, beliau ini memakai peci hitam, mengenakan kemeja batik dan celana kain ini juga berwarna hitam. Lelaki tersebut terdengar membaca ayat-ayat suci Al-Quran sembari memegang kepalanya Emma, dan tiba-tiba mata Emma ini melotot ke arah lelaki tersebut. Dan berwarna ini mata dari Emma ini hitam legam. Emma ini nampak pucat, urat-urat hitam ini nampak di wajahnya. Dia ini menggeram-geram dan mengeluarkan suara, dimana ketiga temannya yakin betul itu bukan suaranya Emma. Orang tak culno cah iki, orang bakal tak culno.
Saiki dhewe sing jaluk. Lelaki Parubaya ini balik membentak. Colno, iki dudu bangsamu. Colno saiki. Apa kowe tak larani aku? Nah tiba-tiba Emma ini seperti tidak sadarkan diri. Dia ini seperti terjatuh dan tidak sadarkan diri. Nah, singkat cerita, setelah Emma ini sadarkan diri, dia ini menjelaskan kalau dirinya ini sempat bertemu dengan seorang pendaki cowok tampan di pos 3 Pondok Cemoro. Nah, pendaki yang tampan ganteng itu tiba-tiba mengajak dirinya untuk kawin di tengah hutan itu. Dan Emma antara sadar dan tidak sadar pada saat itu seolah-olah mengiyakan dia ini benar-benar menyukai pendaki tampan itu. Nah setelahnya Emma juga menjelaskan kalau dia ini sempat bertemu lagi dengan pendaki tampan itu. Pendaki tampan itu sedang duduk di tepi jalur sebelum pos 4 Samarantu. Disitulah Endra, Galih, dan Santi ini kan saling menatap. Padahal yang dilihat oleh Santi dan Galih adalah seorang kakek tua mengenakan topi caping seperti petani. Dan pada waktu mereka semua tidur di dalam tenda di pos 4 Samarantu, Emma ini ternyata bangun karena mendengar suara dari Endra, Galih, dan Santi. Ini sempat memanggilnya dari arah tengah hutan. Nah, menurut pengakuan dari Emma, ketiga temannya mengajak dirinya untuk datang ke arah mereka karena sudah ditunggu oleh seseorang. Kata ketiga temannya, dia ini nurut, dia keluar tenda dan berjalan entah kemana mengikuti suara ketiga temannya. Sampai pada akhirnya Emma ini berada di tengah hutan dan melihat banyak sekali rumah sederhana dengan papan kayu dan cahaya obor. Nah, ada satu panggung di sana seperti panggung pernikahan dan kursi pengantin. Dia juga melihat banyak pendaki gunung yang seolah-olah sedang berpesta dan merayakan sesuatu. Dan tiba-tiba Emma ini dipopong setelahnya itu ke panggung. Emma ini dipopong ke panggung oleh pendaki tampan yang sempat 2 kali dia temui sebelumnya. Nah setelah Emma ini duduk di atas kursi pengantin, Emma ini seperti baru ngeh gitu loh. Kalau tadi dia ini mendengar ada suara ketiga temannya sedang memanggilnya, akan tetapi pada saat itu sudah tidak terdengar lagi. Nah setelahnya Emma melihat banyaknya rumah obor dan para pendaki itu berganti dengan kesunyian, tidak ada apapun. Emma melihat di sekitarnya hanya gua yang gelap, lembab dan kotor. Dia juga mencium bau yang sangat busuk dan ternyata bau tersebut berasal dari sosok pendaki tampan yang tadi bopong dia. Pendaki tampan itu berubah menjadi sosok besar hitam dan berbulu. Matanya ini menyala merah, giginya bertaring dan meneteskan air liur terus-menerus. Emma juga menyadari kalau dirinya ini seolah-olah sudah terpasung. Kaki dan tangannya seperti diikat menggunakan tali yang sangat kuat dan terasa panas. Dan setelahnya, sosok itu berusaha merobek pakaian dan celana si Emma ini seperti berusaha untuk menyetubuhi Emma. Emma ini berteriak minta tolong, "Bu, ibu, tolong, Bu." Setelahnya dia ini membaca ayat kursi sebisanya, sehafalnya dia, spontanitas, dan tiba-tiba dia ini udah tidak sadarkan diri dan berakhir di kampung tersebut dan melihat ya banyak warga dan ketiga temannya, Endra, Galih, dan si Santi. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Emma, lelaki Parubaya yang tadi sempat nolong Emma dari kesurupannya juga ikut menjelaskan di situ bahwasanya Emma ini emang diincar oleh sosok genderuwo karena ya dari ucapannya sendiri lelaki Parubaya itu sempat bermediasi gitu kan dengan makhluk tersebut ketika sedang menolong Emma karena menurut pengakuannya Mbak Emma ini ingin kawin di tempatnya. Nah disitulah Santi ini seperti baru seperti baru sadar kalau ternyata ucapan Emma di saat mereka ini di pos 2 itulah yang menyebabkan semua ini terjadi gitu loh. Karena ucapan itu berhasil mengusik dan membuat makhluk tersebut menyukai Mbak Emma, kata lelaki Parubaya tersebut. Coba kalau Mbak Emma ini tidak ingat Tuhan dan tidak ingat untuk membaca ayat kursi di sana, kemungkinan saya juga tidak kuat menghadapi energi yang jahat dari makhluk itu. Alhamdulillah Mbak Emma ini masih ingat Tuhan ya Mbak ya, kata lelaki Parubaya itu. Dan setelahnya mereka berempat ini benar-benar kaget karena mereka berada di satu kampung, di mana kampung ini adalah jalur pendakian Gunung Slamet, akan tetapi via Dukuh Lewung gitu loh, yang ada di Tegal. Jadi mereka ini bingung loh, mereka ini kan berangkat dari jalur Bambangan, kok ini ada di Dukuh Lewung di Tegal. Mereka ini tidak bisa berkata apa-apa, jadi mereka ini cuma bengong aja, bingung, sampai pada akhirnya mereka berempat ini bersepakat gitu kan, wis nelpon supir charteran, kon jemput yang gini, suruh menjemput di sini, di Dukuh Lewung, di Tegal tersebut. Nah, singkat cerita, sampailah mereka ini di Semarang. Emma ini diantarkan oleh ketiga temannya untuk ya minta maaf gitu sama ibunya kan, kalau dia naik gunung ini kan tidak pamit, pamitnya mau ke rumah masnya yang ada di Ungaran.
Nah, ibunya ini memaafkan, ibunya ini sempat nangis juga setelah diceritakan semuanya gitu kan. Ibunya ini yang namanya ibu ya tetap memaafkan di situ. Jadi rencang semua, pesan yang dalam cerita ini adalah berhati-hatilah dalam berucap. Selalu jagalah lisan kita gitu loh. Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itulah pengalaman dari satu rencang kita yang bernama Santi ketika naik ke Gunung Slamet via Bambangan, berakhir di Duku Liwung bersama dengan ketiga orang temannya. Alhamdulillah mereka selamat pada saat itu, dan harapan dari Santi dan teman-teman ketika kita semua menonton tayang ini, mereka punya harapan agar kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah mereka berempat ini alami. Jadi sekali lagi, dimanapun kita berada, selalu jaga lisan kita, karena lisan ini kadang memang ya bisa dikatakan lebih tajam dari pisau. Kalau tidak berhati-hati dalam mengucapkan ataupun melontarkan kata-kata. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan kepada rencang semua. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Saya Sumarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.